Ya, tepatnya pada hari Minggu kemarin, kapal patroli ini mendeteksi adanya sebuah kapal yang diduga mau menuju perairan Indonesia. Yang mana kapal tersebut juga diduga adalah pembawa rombongan orang-orang Rohingya karena dapat dilihat ya dengan jelas di situ kapalnya itu banyak sekali penumpangannya. Dan itu bukanlah seorang nelayan ya, karena nelayan tidak sebanyak itu ketika mereka ini menaiki sebuah kapal yang ukurannya itu sebenarnya tidak terlalu besar. Yang mana di sini kapal ini biasanya memang diproduksi ya petani garam yang ada di Bangladesh itu rata-rata ukuran panjang dari kapal pengangkut Rohingya ini 18 meteran teman-teman panjangnya ya ukurannya. Nah, namun yang menjadi penasaran kita di sini apakah kapal tersebut ini tenggelam ataupun menuju negara lain atau justru mereka sedang mencari celah masuk ke wilayah Indonesia atau justru sudah mendamparkan diri ke Indonesia. Kabarnya di sini kita masih menunggu ya kabar yang terbaru karena ini yang update adalah sumber dari Serambi News yang mana artikel dari Aceh ini update dan satu-satunya yang update mengenai Rohingya teman-teman sampai saat ini. Nah, namun yang menjadi penasaran di sini adalah dari manakah uang-uang para imigran Rohingya ini ketika mereka kabur dari penampungan Cox's Bazar ke Indonesia? Seperti yang kita tahu, jika mereka ini membayar 14 juta hingga 16 juta per orang, itu mereka yang dibawa adalah yang mampu membayar, yang tidak punya uang itu tidak dibawa. Artinya mereka di sini memiliki uang. Nah, yang menjadi penasaran kita ini adalah dari manakah uang yang dimiliki oleh orang-orang Rohingya yang ada di Cox's Bazar? Kalau misalnya mereka ini didanai oleh IOM, tentunya seperti pengakuan dari orang Rohingya ataupun Bangladesh yang ada di Sidoarjo, ia mengatakan kan sudah 23 tahun di Indonesia ya di Sidoarjo, dia mengatakan kalau mereka itu mendapatkan dana ya dari IOM. Tetapi kalau kita lihat ya, IOM pastinya memberikan dana untuk mereka itu hanyalah sebatas untuk kebutuhan sehari-hari saja, yang pastinya itu tidak akan cukup karena dari segi makan aja mereka ini bisa sampai 3 porsi bagi orang Indonesia ya, porsinya itu gede banget dan mereka ini makan pun tidak cukup sedikit. Nah, maka dapat dipastikan di sini dugaannya adalah orang-orang Rohingya ini memiliki pekerjaan dan menurut Prof Hikmanto memang mayoritas ya orang-orang Bangladesh ataupun Rohingya ini bekerja di Malaysia itu sebagai para pekerja yang bekerja di perusahaan sawit yang mana mereka mendapatkan uang yang begitu besar. Maka dari situlah mengapa mereka ini bisa memiliki handphone dan juga bisa membayar kapal ataupun ongkos kapal sampai belasan juta seperti itu. Jadi mereka yang kabur ini adalah orang-orang yang memiliki uang. Yang tidak memiliki uang itu tidak dibawa. Tetapi ketika mereka masuk ke wilayah Indonesia, di Indonesia kan mereka juga pikir-pikir lagi. Tapi setelah mereka ke Indonesia, di sini bagusnya itu mereka tidak dapat yang namanya pendidikan begitu saja, kemudian tidak boleh mendaftarkan diri sebagai warga negara Indonesia karena mereka imigran, kemudian mereka juga tidak bisa bekerja. Itulah mengapa mereka ini melarikan diri ke Malaysia. Sebenarnya kebanyakan dari Rohingya ini ataupun dari Cox's Bazar itu mereka ingin ke Malaysia ataupun ke Australia dikarenakan lagi ketat di sana. Itu mereka masuk dulu ke wilayah Indonesia. Kenapa harus ke Indonesia dulu nanti kabur lagi ke Malaysia? Karena mereka membuat dokumen-dokumen palsu agar bisa tembus ke Malaysia untuk mencari pekerjaan. Bagus gak mereka kabur ke Malaysia? Enggak juga, karena nanti mereka bekerja di Malaysia itu mendapatkan uang ya. Setelah mendapatkan uang mereka kembalinya ke Bangladesh. Setelah kembali ke Bangladesh, tentunya mereka tidak langsung ke Malaysia lagi dari Bangladesh, tetapi akan membawa banyak orang ke wilayah Indonesia karena uang-uang tersebut itu untuk ongkos membawa saudara-saudaranya, bahkan tetangga-tetangganya yang ingin ikut bekerja juga di Malaysia ataupun di negara-negara lain seperti Australia ataupun juga Thailand. Seperti itu teman-teman ya. Apalagi kan sekarang IOM sudah agak kurang ya, agak menyetop gitu dananya untuk mereka ini. Dari Australia juga itu sudah belasan tahun yang lalu di stop dananya. Tetapi kita akan terus update ya jika memang ada informasi-informasi yang valid ataupun updatean seputar imigran Rohingya ini. Kalau misalnya tidak ada berarti kita belum update. Kalau misalnya ada pasti kita akan sampaikan juga seperti apa kelanjutannya. Karena kalau misalnya kabar ini akan terus-menerus sepi trafficnya, maka dapat dipastikan banyaknya orang-orang Rohingya ini tidak akan ketahuan seperti beberapa tahun yang lalu.